Agen jangan melakukan penjelasan yang keliru atau misleading atau memberikan penjelasan yang menimbulkan pengertian ganda atau misleading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini kita berempati dengan adanya kenyataan korban yang melakukan aksi unjuk rasa karena pernah memiliki produk asuransi unit link dan mereka menuntut kembali semua uangnya sesuai dengan presentasi yang dilakukan oleh oknum agen asuransi yang melakukan mis-selling di masa lampau. Tentu kita menangkap sinyal keluhan dari sebagian nasabah dan mantan nasabah asuransi ini perlu disikapi dengan bijak. Bagi saya, adanya komplain adalah sebuah sinyal agar semua pihak dapat melakukan introspeksi. Apa yang kurang tepat? Apa yang perlu kita perbaiki bersama? Saya berempati terhadap para korban atas ulah oknum agen asuransi yang mengatakan bahwa asuransi ini selain ada proteksi, bisa kembali uangnya dan bisa diambil. Silakan Anda tanda tangan di sini. Oh no. Wes angel. Angel temen tuturamu. Nah, apakah persepsi ini sama di dalam benak pikiran setiap orang, setiap nasabah dan agen asuransi? Kalimat ini nampak benar tapi juga kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena menghasilkan efek celah sebuah penafsiran. Dari sisi pihak agen asuransi dan perusahaan asuransi tidak bisa ditimpakan kesalahan 100% sebagai pihak yang keliru. Karena setiap kali nasabah membeli polis, sebagai syarat wajib harus ada tanda tangan dan terdapat kalimat yang jelas-jelas mudah dilihat pada menu aplikasi atau lembar formulir surat permohonan asuransi jiwa bahwa nasabah sudah mengerti. Kalimatnya tidak dicetak secara tersembunyi dengan huruf yang kecil agar tidak bisa terbaca. Kalimatnya itu cukup besar, tulisannya cukup besar. Bahkan pada aplikasi digital dilakukan konfirmasi ulang atas isi perjanjian yang telah ditandatangani. Masalahnya, terkadang nasabah tidak mengerti dengan benar. Seringkali nasabah tahu bahwa dia membayar polis asuransi dan secara sederhana memahami di dalam kontrak itu isinya ada manfaat dana tunai yang dapat diklaim saat membutuhkan dana. Dan yang kedua, ada manfaat investasinya. Jadi, memberikan pengertian bahwa unit link adalah asuransi yang ada investasinya memicu polemik. Pertanyaannya, kondisi yang menyebabkan dana tunainya cair, katakanlah untuk produk sakit kritis, itu saja bisa bermakna ganda. Seperti nasabah saya, bilang kalau sakit parah nggak bisa jalan. Pokoknya hancur masa depannya dan mau mengajukan klaim. Setelah kami dengarkan uraian dari yang bersangkutan, dan sebagai sesama manusia kita tentu cukup ikut prihatin. Lalu kami tanya sakit apa? Dia bilang, nggak tahu pak, pokoknya istri saya putus asa, teriak-teriak, nangis saja, dan nggak bisa jalan. Seringkali gelap pandangannya. Lalu saya minta surat dari dokter, di situ ditulis hernia nucleus pulposus atau HNP. Waduh, sakit apa ini? Kok ada hernianya? Setahu saya, hernia itu umumnya laki-laki. Lah ini kok perempuan? Apa dia punya gombyok? Wah repot ambek buta terong ya. Kayaknya nggak mungkin. Maklum saja, kita cukup kewalahan untuk menghafal ribuan jenis penyakit termasuk istilah kedokteran yang tidak familiar. Saya juga tidak paham hernia nucleus pulposus atau HNP itu termasuk sakit kritis atau tidak. Lalu apa yang kami lakukan? Tentu saja kami ajukan klaim. Dan untuk ajukan klaim itu ada beberapa form pilihan penyakit, ya, form pilihan penyakit
termasuk jenis sakit kritis yang mana dia itu. Endingnya, butuh waktu untuk konsultasi, sedangkan nasabah sudah pada gelisah dan cerita gara-gara nunggu klaim nggak cair, kondisinya menjadi semakin parah. Setelah form dikirim ke perusahaan, dalam waktu singkat dapat jawaban email bahwa penyakit itu tidak bisa diajukan klaim karena bukan tergolong sakit kritis. Jeder. Terus saya harus memberikan penjelasan apa lagi selain surat dari perusahaan. Saya tanyakan ke sana ke sini, ke dokter, termasuk saya tanya Mbah Google. Singkat kata, hernia nucleus pulposus atau HNP adalah terjepitnya saraf saat melewati kanalis spinalis oleh penonjolan nukleus pulposus, yaitu bantalan tulang belakang. Sambil mantuk-mantuk, nggak paham, teman saya bilang, kata orang Jawa itu kecetit, Pak. Hah? Ya, omongmu kayak wong tandus. Kecetit. Astaga. Kecetit, maksa klaim sakit kritis. Rupanya setelah saya datang ke rumahnya, dia bilang istrinya sudah sembuh setelah diobati sama ahli urat saraf tetangganya yang ada di kampung sebelah. Cuma habis 150.000 buat pijet. Waduh, ya apa sih, Rek? Cek nemene kono le gado ati nguntal-ati ngentok aku kon. Tahu istrinya bilang apa pada saya? Ternyata selama ini dia salah menilai suaminya. Ternyata suaminya itu sayang sekali, sayang banget sama dia. Emang dia sakit sih, tapi kalau sampai hilang harapan hidup, itu karena dia marah kenapa suaminya terlalu peduli sama teman kantornya yang barusan janda. Parah gak sih? Itulah teman-teman pengalaman yang tidak untuk Anda tiru. Beneran, jangan ditiru. Mari kita kembali pada topik bahasan utama. Dari uraian saya sebelumnya, memperhatikan viralnya berita hingga demo di beberapa tempat sampai ke gedung DPR, maka saya menduga kejadian demo ini digoreng sampai meluas agar menimbulkan chaos yang seharusnya tidak perlu sampai sebegitunya. Ya, minyak goreng akhir-akhir ini pada banyak hilang karena banyak yang goreng. Kon iki jari sapa? Perlu diingat, industri asuransi dan perusahaan asuransi sudah banyak membayar klaim sampai ratusan triliun loh. Kehadiran perusahaan asuransi sangat jelas memberi manfaat bagi banyak orang termasuk bagi negara. Mengapa? Dana yang terkumpul triliunan itu bisa menjadi dana yang murah untuk mendanai pembangunan negara ini termasuk bagi warga negaranya yang sedang sakit dan tutup usia. Setiap perusahaan asuransi dikenakan pajak penghasilan badan atau PPh badan yang menjadi sumber pendapatan negara, termasuk setiap agen asuransi dikenakan pajak penghasilan yang nilainya cukup besar. Saya sarankan bagi Anda yang berprofesi sebagai agen asuransi, segeralah masuk ke dalam wadah resmi PAAI atau Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia, agar Anda memperoleh advokasi dan dukungan yang memadai untuk melindungi profesi Anda. Kami bangga menjadi agen asuransi Indonesia, karena setidaknya telah memberikan kontribusi bagi negara ini. Seperti pengalaman saya sendiri, itu hanya satu agen asuransi seperti saya. Nah, ada berapa ratus ribu agen di Indonesia ini? Sekali lagi, kami bersyukur menjadi agen asuransi Indonesia. Lalu, mengenal wacana usulan untuk menutup produk unit link bagi saya itu kurang beralasan. Mengapa produk yang bermanfaat bagi banyak orang kok di-stop? Bukankah nasabah malah dapat manfaatnya? Jika ada tikus yang masuk lumbung padi, jangan lumbungnya yang dibakar. Tikusnya saja yang dicari. Beres kan? Agar tidak menimbulkan kebingungan, saya akan menjelaskan manfaat dan keindahan produk unit link. Menurut Ketua PAAI, Bapak Wong Sandi, ada beberapa keindahan dari produk unit link. Pertama, ini adalah asuransi plus nilai tunai. Asuransi menyisihkan premi yang dibayar dalam bentuk nilai tunai dan kemudian dikelola dalam instrumen investasi. Bukan investasi yang mengandung asuransi. Ada yang mengatakan nilai tunainya adalah investasi. Ya tidak salah. Namun tujuan investasi bukan untuk akumulasi kekayaan, namun untuk tersedianya nilai tunai di masa mendatang. Yang dipersiapkan
jika nasabah untuk sementara waktu cuti premi. Karena kita punya potensi boleh cuti premi. Nah, pada saat cuti premi itulah nilai tunai investasi bisa membantu untuk tetap membayar biaya asuransi. Karena biaya asuransi akan terus ditagih hingga kontrak berakhir atau kontrak asuransinya ditutup. Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, asuransi dan investasi bukanlah sebuah tujuan. Dia adalah alat untuk mencapai tujuan hidup. Karena kehidupan tidak pasti, penuh dengan segala macam risiko ya. Maka dengan memiliki asuransi dapat memastikan tersedianya dana untuk mengolah cita-cita di masa depan. Dengan memiliki nilai proteksi asuransi yang tepat, maka dananya tetap ada meskipun Anda tidak ada. Jika Anda memiliki cita-cita menunaikan ibadah haji bersama anak dan istri Anda, jika kita pada akhirnya harus pulang duluan, niat Anda ibadah haji tetap dapat dilaksanakan berupa badal haji, asal dananya ada. Jika tidak ada dananya, namanya batal haji. Ya pancet arek. Ada. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa? Sama juga dengan punya cita-cita memiliki rumah untuk keluarga dan anak-anak Anda. Anda perlu memiliki asuransi. Kematian adalah kepastian, namun tetap hidup adalah sebuah harapan. Maka dengan asuransi yang nilai klaimnya dapat digunakan untuk membeli rumah di 20-30 tahun mendatang dapat membuat Anda lebih tenang untuk meluangkan waktu bersama anak-anak dan istri Anda. Kalau proteksinya hanya 60 juta, wah, coba cari di kota Surabaya. Rumah yang siap pakai harga 60 juta, ada nggak? Ada ya, itu namanya bekupon. Arek daplek ini namanya. Kan iku mulane arek wis tangan mundek itu apa kan? Rumah untuk burung dara aduan. Jika Anda belum memiliki cukup dana untuk bisa memiliki proteksi besar, itu tidak masalah. Karena Anda masih punya waktu dan Anda masih sehat. Silahkan gunakan semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk mencari sumber pendanaan baru yang nilainya lebih besar. Jangan terpaku hanya pada satu sumber income saja jika Anda membutuhkan income yang lebih besar. Banyak sekali instrumen yang bisa Anda gunakan melalui bisnis atau investasi. Tapi pastikan Anda berinvestasi di tempat yang aman, legal, memberikan imbal hasil yang bagus. Anda sudah mengenali profil risiko Anda dan Anda sanggup untuk menanggungnya. Ada profil risiko rendah, moderat, ada yang progresif. Meski hasil investasi tidaklah dijamin dan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi jika setiap bisnis dan investasi tadi sudah dilindungi dengan kontrak perjanjian asuransi, maka Anda akan puas dengan hasilnya. Karena semuanya saling mengunci, saling menguatkan, dan saling melindungi. Kita melihat unit-linked pada perspektif masih 5 tahun, 10 tahun. Paling lama 10 tahun. Rata-rata mereka yang komplain, yang menggunakan produk unit-linked, bukanlah nasabah yang usia polisnya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Karena semakin lama, jika Anda konsisten untuk melakukan setoran premi atau setoran kontribusi, hasilnya akan sangat cantik. Yang kedua, fleksibel. Karakter unit link itu fleksibel. Unit link ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah pada saat ini dan saat nanti. Manfaatnya dapat dinaikkan atau diturunkan, dapat ditambah dan dikurangi dengan riders atau asuransi tambahan, seperti rider kecelakaan, cacat tetap total, rumah sakit, sakit kritis, dan lain-lain. Kecantikan yang lain adalah ada manfaat cuti premi, sehingga misalnya dalam masa pandemi ada yang menunda bayar premi, manfaat asuransi masih tetap berjalan selama ada nilai tunainya. Kalau habis gimana? Ya, saya tanya balik. Kalau tabungan kamu habis, gimana biaya hidupmu? Jalan terus kan jawabnya? Nah, sami mawon, kan harus ada sumber income. Karenanya, mumpung lagi sehat, mari kita ceritakan manfaat produk unit link ini kepada teman-teman, saudara kita, dan masyarakat. Dengan begini, Anda bisa memperoleh sumber income di masa pandemi. Namun,
ketika akan bergabung sebagai agen, pastikan memiliki lisensi dari AAJI untuk menjual unit link. Bagi Anda yang belum punya asuransi atau yang sudah punya asuransi, kunci utamanya adalah agen asuransinya. Yang kedua, Anda lihat reputasi perusahaannya. Barulah yang ketiga, Anda lihat produknya. Kuncinya adalah agennya. Apakah agen itu memiliki pengetahuan, punya kredibilitas, dan punya integritas? Kecantikan yang lain. Asuransi unit link tujuannya adalah sebagai pendamping harta saat seseorang meninggal. Jika Anda meninggalkan rekening di bank dalam jumlah besar, maka perlu proses yang panjang ketika ahli waris ingin mencairkan dana itu. Saat Anda meninggal, maka pihak bank akan memperoleh informasi dari Dinas Kependudukan sehingga rekening akan diblokir, dibekukan secara sementara. Ada sebuah kejadian ketika seorang kepala keluarga masih hidup tapi mengalami koma dan butuh dana besar untuk berobat. Mau ngambil uang tidak bisa karena koma. Mau menjual batangan emas yang disimpan di deposit box tidak bisa karena koma. Dan orang itu tidak mempersiapkan dana yang siap ditarik dalam jumlah besar sewaktu-waktu. Karena tidak ada orang yang ada rencana koma. Maka dana yang ada di bank pun akan mengendap, tidak bisa diambil karena tidak tahu user ID dan passwordnya. Dan kebanyakan orang tidak mempersiapkan dananya akan ditarik jika suatu saat nanti akan koma. Karena kita nggak tahu kapan koma. Iya nek koma, kalau enggak. Akibatnya, dana yang ada di dalam bank pun mengendap. Tidak bisa diambil karena tidak tahu user dan ID passwordnya. Emang Anda mau menunjukkan ID dan password rekening bank Anda kepada sembarangan orang kalau untuk urusan sepele? Masih banyak para istri yang tidak tahu password dan PIN bank suaminya. Simpan uang di bank mana, istrinya juga nggak tahu. Taunya tinggal terima transferan uang, udah, itu aja. Nah, bagaimana jika yang bersangkutan setelah koma terus disambung tutup usia? Bagaimana dengan hartanya? Begini ya, sebagai warga negara yang baik dan patuh, maka setiap harta yang kita miliki pasti akan dikenakan pajak. Dan jika Anda meninggal, Anda tidak usah khawatir soal pajak. Karena pajak tidak mengejar Anda yang sudah meninggal, tapi dia mengejar harta Anda. Omongmu kayak wong tandes Julian. Saat meninggal, hartanya lari kemana? Maka si penerima harta itulah yang wajib untuk membayar pajaknya. Status kepemilikan rekening orang yang sudah meninggal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Saat ini nomor NPWP Anda sudah sama dengan KTP Anda. Jadi, jangan sampai Anda punya niat untuk menghindari bayar pajak. Kalau Anda masih ingin punya KTP warga negara Indonesia, carilah aja di negara lain. Di negara mana? Di mana Anda bisa bebas pajak? Nggak ada. Wong barusan buka lapak di alun-alun Sidoarjo saja sudah dipajaki oleh preman. Wes. Lumut. Baru 5 menit Anda berhenti di parkiran Indomaret atau Alfamaret, sudah dipajaki oleh tukang parkir liar. Ayo terus no. Itu tidak bisa lari dari pajak. Yang Anda butuhkan hanya satu, bayarlah dengan tenang. Bayarnya kemana? Ke negara, jangan ke preman ya. Agar tidak ruwet, maka solusinya dari pihak bank terhadap rekening orang yang sudah meninggal akan diblokir secara sementara. Hal ini bukan karena banknya yang mau mempersulit, tapi karena keluarganya tidak mempersiapkan hal-hal yang penting seperti ini. Ini sama saja dengan urusan properti. Mau menjual tidak bisa seenaknya jual, apalagi pemiliknya sudah tidak ada. Statusnya menjadi status quo. Selagi menunggu harta waris dalam bentuk rekening di bank dan dalam bentuk properti, maka asuransi dapat cair langsung dan dapat digunakan oleh para penerima manfaat untuk membiayai efek samping dari sebuah kematian. Sekaligus untuk biaya sehari-hari guna menjalani kehidupan secara normal. Apalagi jika yang sudah meninggal adalah merupakan satu-satunya tulang punggung ekonomi keluarga. Asuransi sangatlah berguna. Pemilik asuransi unit link juga dapat melakukan top up sehingga manfaat yang diterima bisa lebih besar. Nah, yang membuat unit link semakin seksi adalah produk ini bebas dari sengketa karena dia tidak tunduk kepada hukum waris. Dia mudah dibagi
dan bebas pajak. Karena asuransi tidak mengikuti hukum waris, tetapi manfaat santunan yang tercipta setelah pemiliknya tidak ada, dia bisa langsung diwariskan. Tujuan harta waris adalah merekatkan hubungan keluarga, bukan untuk meretakkan. Namun sering terjadi justru harta waris yang bisa meretakkan hubungan keluarga karena semua pihak merasa memiliki dan merasa benar dari sudut pandangnya mereka. Berbeda dengan asuransi unit link yang sudah ditetapkan dari awal siapa penerima manfaatnya. Jadi unit link adalah produk yang canggih dan super keren. Namun agen yang memasarkan perlu kompetensi sehingga informasi yang disampaikannya itu jelas dan benar. Lalu apa koreksi untuk agen asuransi? Agar sama-sama adil, agen jangan melakukan penjelasan yang keliru atau mis-selling atau memberikan penjelasan yang menimbulkan pengertian ganda atau misleading. Agar tidak terjadi mis-selling, kita perlu memastikan nasabah sudah benar-benar memahami isi kontrak. Karena asuransi adalah perjanjian yang perlu dipahami para pihak yang menyetujuinya. Ingat, dalam perjanjian isi polis, peran nasabah bukan sebagai investor, tapi sebagai tertanggung dan juga sebagai pemegang polis. Jadi ini jelas menunjukkan asuransi bukanlah investasi murni, melainkan upaya utamanya adalah untuk memproteksi atau memberikan perlindungan atas harta yang sudah dimiliki, atau perlindungan dari pengeluaran yang lebih besar. Produknya dibalut dengan investasi yang sumber dananya berasal dari alokasi premi yang disisihkan untuk instrumen investasi. Kita perlu memahamkan nasabah agar nilai unit link itu terus berkembang. Maka bayar preminya tidak boleh berhenti, alias bayar terus. Sampai kapan? Sampai kontrak berakhir atau sampai tutup usia. Jadi dalam unit link tidak ada yang namanya bayar premi 5 tahun saja, 10 tahun saja, tapi proteksi tetap jalan hingga usia Anda 100 tahun. Ibarat beli handphone 1 kali, tapi isi pulsanya cuma sekali. Maunya kuotanya tetap terus diisi seumur hidup. Kan nggak ada. Handphone apa itu? Kalaupun ada, palingan HP merek HP HP-nya Begitu habis, biar sayang yang isi pulsanya. Repot ambek buta terong ya. Ini yang saya sampaikan seputar produk asuransi unit link. Dia berbeda dengan asuransi konvensional atau tradisional ya. Kalau asuransi tradisional, sudah jelas kontraknya berapa tahun. Bayar preminya wajib berapa tahun. Kapan terima nilai tunainya. Itu semua ada di dalam kontrak polis. Namun, asuransi konvensional atau tradisional tidak mengenal cuti premi ya. Semua ada kelebihan masing-masing. Demikianlah rekan-rekan penjelasan panjang lebar dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, karena belajar dari saya, Anda tidak perlu bayar selama Anda aktif di channel ini. Tetap jaga protokol kesehatan, karena kabarnya Omikron terus merangkak naik. Jaga pikiran, jaga lisan, jaga tindakan, dan jaga hati Anda, karena rezeki seringkali datang tanpa permisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.